Sepanjang sejarah, berbagai aksi penyelamatan luar biasa telah terjadi di berbagai belahan dunia. Beberapa peristiwa ini bahkan melibatkan upaya global di mana tim penyelamat dari berbagai negara bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa dalam kondisi yang hampir mustahil. Berikut ini kisah penyelamatan paling luar biasa dalam sejarah. Pada 2018, operasi penyelamatan luar biasa berhasil dilakukan di Gua Tham Luang Nang Non, Provinsi Chiang Rai, Thailand. Di mana saat itu, sebuah tim sepak bola yang terdiri dari 12 anak dan pelatih mereka, terjebak di dalam sebuah gua jadi pada 23 Juni 2018. Setelah selesai latihan 12 anak dan pelatih, mereka mencoba masuk ke dalam Gua Tham Luang Nang Non yang memang dijadikan area wisata. Namun saat berada di dalam tiba-tiba terjadi banjir akibat hujan deras yang membuat mereka terjebak 4 km dari mulut gua, hingga akhirnya pencarian besar-besaran pun dilakukan. Penyelamat dari berbagai negara seperti Thailand, Amerika, Australia, Cina hingga Inggris pun dikerahkan untuk melakukan operasi ini. Namun operasi penyelamatan ini tidaklah mudah. Kondisi gua yang sulit, seperti lorong sempit, air keruh yang terus naik, arus deras dan jarak pandang hampir nol, membuat penyelamat kesulitan. Hingga akhirnya setelah 9 hari pencarian, 2 penyelam Inggris, John Volanten dan Rick Stanton, menemukan korban pada 2 Juli 4 km dari mulut gua, dalam kondisi lemah akibat lapar dan dehidrasi. Proses evakuasi pun segera dilakukan meski sangat berisiko, di mana sebagian besar anak tidak bisa berenang, apalagi menyelam di kondisi ekstrim. Solusinya, setiap anak dibius dan diantar 2 penyelam melalui lorong gua yang terendam. Operasi ini memakan waktu 3 hari dan berhasil membawa semua korban keluar selamat. Sayangnya seorang penyelam Thailand bernama Saman Kunan tewas karena kehabisan oksigen saat persiapan misi. Dan semua korban yang berhasil dikeluarkan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pada tahun 2010, penyelamatan besar-besaran dilakukan di tambang San Jose, dekat Copiapó, negara Chili. Di mana saat itu, tambang di sana tiba-tiba runtuh, yang membuat 33 penambang terjebak sedalam 700 meter di dalam tanah. Operasi penyelamatan pun segera dilakukan. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Selama 17 hari pertama, nasib para penambang tidak diketahui. Namun saat tim penyelamat mencoba melakukan pengeboran, mereka mendapati alat bor mereka dicat warna merah. Ternyata para penambang yang terjebak di sana menemukan cat dan memberi tanda kalau mereka masih hidup. Selain itu mereka juga mendapati kertas bertuliskan dalam bahasa Spanyol, yang artinya kami baik-baik saja di tempat penampungan. Ada 33 orang, sontak saja ini membawa kabar gembira bagi tim penyelamat dan jadi berita viral global. Segera setelah itu, penyelamat mengirim makanan dan obat-obatan melalui lubang bor yang berukuran kecil. Tantangan selanjutnya adalah membawa mereka keluar dengan aman. Di mana tim internasional dari Chili, Amerika dan negara lain, bekerja sama mengebor lubang yang cukup besar tanpa memicu runtuhan lanjutan. 3 pengeboran pun dipakai sekaligus untuk mempercepat proses pengeboran, hingga akhirnya, berhasil membuat lubang selebar 66 cm pada tanggal 9. Selama pengeboran, para penambang bertahan, dengan makanan obat-obatan dan dukungan psikologis yang dikirim melalui lubang kecil. Pada 12 Oktober, operasi penyelamatan dimulai menggunakan kapsul Fenix yang didesain khusus, yang mengangkut 1 penambang per waktu melalui lubang sempit. Selama hampir 24 jam, satu persatu penambang diangkat ke permukaan, disambut tangis bahagia keluarga dan sorak tim penyelamat, dan pada 13 Oktober semua penambang yang berjumlah 33 orang, berhasil dikeluarkan tanpa cedera serius. Penyelamatan penerbangan Uruguay 571 pada tahun 1972 adalah salah satu kisah bertahan hidup paling menakjubkan dalam sejarah penerbangan. Pesawat ini membawa 45 penumpang, termasuk tim rugby All Christians Club dari Mon, Uruguay, beserta keluarga dan teman-teman mereka. Namun naas pesawat tersebut jatuh di pegunungan Andes pada 13 Oktober 1972, dalam perjalanan dari Montevideo ke Santiago, Chili. Kecelakaan terjadi ketika pesawat mengalami turbulensi hebat dan pilot membuat kesalahan navigasi, menyebabkan pesawat menabrak lereng gunung.
Pesawat itu pun terbelah dua dan jatuh di ketinggian sekitar 3.600 meter di daerah terpencil yang tertutup salju. Dari 45 penumpang, 12 orang tewas seketika. Sementara sisanya terluka parah. Para korban yang selamat harus menghadapi kondisi yang sangat ekstrim, di mana suhu di malam hari bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius, dan mereka kekurangan makanan. Awalnya mereka bertahan dengan sisa makanan, seperti coklat dan wine yang ada di pesawat. Namun ketika persediaan habis, mereka terpaksa membuat keputusan yang sangat sulit, yakni memakan daging rekan-rekan mereka yang telah meninggal untuk bertahan hidup. Selama 72 hari para korban selamat menghadapi tantangan fisik dan mental yang berat. Mereka membuat tempat berlindung dari reruntuhan pesawat, serta menggunakan pakaian dari bangkai pesawat untuk melindungi diri dari dingin. Hingga akhirnya dua orang dari mereka yakni Nando Parado dan Roberto Canessa, memutuskan untuk menyeberangi pegunungan untuk mencari bantuan. Mereka berjalan selama 10 hari menempuh jarak lebih dari 60 km di medan yang berat, dan tanpa persediaan yang memadai. Dan pada 20 Desember 1972, mereka bertemu dengan seorang penggembala Chili, yang kemudian menghubungi pihak berwenang. Operasi penyelamatan segera diluncurkan dan pada 22 Desember 1972, helikopter penyelamat berhasil mencapai lokasi kecelakaan. Dari 45 penumpang, hanya 16 orang yang selamat dan berhasil dibawa pulang. Aksi penyelamatan luar biasa juga pernah dilakukan pada tahun 1987, di mana saat itu seorang bayi berusia 18 bulan bernama Jessica McClure terjatuh ke dalam sumur sempit. Insiden ini terjadi pada 14 Oktober 1987 di Midland, Texas, Amerika Serikat. Kejadian bermula saat bermain di halaman rumah bibinya. Namun tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sumur bor. Jessica pun terperosok ke dalam sumur yang hanya berdiameter 20 cm, sedalam 6 meter lebih. Tim penyelamat yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, polisi dan relawan segera tiba di lokasi. Namun mereka menghadapi tantangan sulit akibat ukuran sumur yang sangat sempit, serta kondisi tanah yang tidak stabil yang berisiko runtuh, juga semakin menyulitkan proses penyelamatan. Tim penyelamat pun menggunakan kamera kecil dan alat pendeteksi suara untuk memantau kondisi Jessica, yang ternyata masih hidup tetapi terjebak dalam posisi yang sulit. Selama 58 jam, tim penyelamat bekerja tanpa henti. Mereka menggali lubang paralel di samping sumur dengan menggunakan alat berat dan teknik pengeboran khusus. Hingga akhirnya, pada 16 Oktober 1987, tim penyelamat berhasil mencapai Jessica. Mereka menggunakan alat khusus untuk membebaskannya dari sumur dan membawanya ke permukaan dengan selamat. Jessica mengalami beberapa luka dan memar, tetapi kondisinya stabil dan ia segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.